Pernahkah kau merasa seperti hidupmu tiba-tiba berubah dalam satu perjalanan biasa? Halo, nama saya Ratna, saya berusia 59 tahun. Seorang ibu dan nenek yang selama ini menjalani hidup dengan penuh rutinitas dan aturan. Namun, ada satu perjalanan ke rumah keluarga di puncak yang mengubah segalanya, perjalanan yang seharusnya biasa saja, tapi justru membuka pintu ke sesuatu yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Hari itu, aku bersama Ardi, suami dari putriku, sedang dalam perjalanan menuju rumah keluarga kami di puncak. Biasanya, perjalanan ini selalu santai, penuh obrolan ringan tentang cuaca atau berita terkini. Tapi kali ini, suasana terasa berbeda sejak awal. Aku merasakan hawa panas yang aneh di dalam mobil, padahal AC menyala dengan baik. Aku menarik napas panjang dan menoleh ke jendela, melihat lampu-lampu kedai kecil yang berjajar di pinggir jalan. Kau mau bicara tentang sesuatu yang berat, ya? Tanyaku sambil berusaha terdengar santai. Biasanya, Ardi dan aku hanya ngobrol soal hal-hal ringan, tidak pernah sampai pembicaraan serius seperti ini. Tapi dia hanya tersenyum tipis, matanya tetap fokus pada jalan yang berkelok di depan kami. Dia bilang, "Ratna, kau tahu aku bukan menantu biasa, kan?" Aku mengangguk setuju. Biasanya, menantu lain sudah bertanya apakah aku kedinginan atau tidak sejak beberapa menit lalu. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat aku merasa ada ketegangan yang tak bisa aku jelaskan. Lalu musik di radio berubah menjadi lagu jazz pelan, dan aku memperhatikan bagaimana tangan Ardi memegang kemudi dengan mantap dan penuh percaya diri. Anehnya, aku merasa seperti sedang menemani seseorang yang sangat berbeda dari yang kukenal selama 3 tahun ini. Kami hampir tidak pernah berdua dalam waktu yang lama seperti ini sebelumnya. Tiba-tiba dia mulai bercerita sebuah lelucon, dengan nada penuh semangat dan sedikit nakal. Ada seorang pria dan wanita dalam mobil. Wanita bertanya, "Apa yang kau pikirkan tentang aku?" Pria itu menjawab, "Aku pikir sama seperti yang kau pikirkan tentang aku." Wanita itu tersenyum puas. Tapi kemudian dia tambah, "Aku pikir aku adalah yang terbaik, baik dalam hidup maupun di ranjang." Aku tertawa terbahak-bahak, suara tawa itu keluar tak terduga. "Kau memang tidak tahu malu," kataku sambil tersenyum. "Apa salahnya jadi sedikit tidak malu?" Dia menatapku cepat, "Menurutku, sudah saatnya kita tahu harga diri sendiri, apalagi setelah usia 50. Aku terdiam, lalu mengangguk pelan. Katanya, usia 50 adalah awal kehidupan baru bagi mereka yang hidup dengan benar, kataku. Dan bagi yang lain, hidupnya cuma berlanjut, tambahnya. Aku menatapnya dalam-dalam, memperhatikan garis wajahnya yang tegas, dagu dengan sedikit janggut, dan tatapan yang penuh arti. Di usianya yang 44, Ardi tampak sangat menarik, lebih dari cukup untuk membuatku merasa tidak nyaman sekaligus penasaran. Bukan karena aku merasa terganggu, tapi karena di dekatnya aku merasa bukan hanya sebagai ibu mertua. "Aku rasa kau termasuk orang yang tahu cara menikmati hidup," kataku hati-hati. Dia mengangguk, kesenangan itu relatif. Ada yang merasa bahagia memancing di akhir pekan, ada yang dengan makan malam enak, dan ada yang dengan obrolan menarik di dalam mobil. Dia berhenti sejenak lalu bertanya, "Kalau sekarang, apa kau merasa sebagai ibu mertua?" Aku ingin menjawab dengan tegas, tapi kata-kataku tertahan di tenggorokan. Saat itu, aku tidak merasa seperti ibu mertua. Aku merasa sebagai seorang wanita yang sedang berada di dalam mobil gelap bersama seorang pria, dan pandangannya padaku bukan seperti seorang menantu biasa memandang ibu mertuanya. "Ada lelucon lagi?" tanyanya, mencoba mengalihkan suasana. Aku hanya mengangguk, berharap ketegangan sedikit mencair. Dua teman bertemu. Salah satu berkata, "Istriku mulai ikut yoga." "Bagaimana?" "Lumayan,
dia jadi lebih lentur dan moodnya jadi bagus. Hebat. Ya, sekarang dia bisa naik ke atas lemari sendiri kalau aku pulang terlambat. Aku terbahak kecil, lebih baik yang kurang sopan saja, biar lebih lucu. Percakapan itu terus berjalan ringan, tapi hatiku mulai terasa berat. Aku sadar, ada sesuatu yang sedang berubah, sesuatu yang sulit aku jelaskan. Perjalanan yang kupikir akan biasa saja, justru menjadi awal dari perasaan yang aku tak pernah bayangkan sebelumnya. Aku duduk di kursi penumpang, menatap jalan yang gelap dan berkelok, merasa seolah hidupku baru saja memasuki babak yang penuh misteri. Perjalanan kami terus berlanjut, udara di dalam mobil masih terasa aneh, meskipun AC tetap dingin dan suara jazz lembut mengalun di speaker. Aku mencoba mengalihkan pikiranku dengan melihat keluar jendela, melihat pepohonan pinus yang menjulang tinggi di sepanjang jalan menuju puncak. Namun, pikiranku tak lepas dari kata-kata Ardi tadi, tentang menikmati hidup, tentang kebebasan, dan tentang bagaimana aku merasa bukan hanya sebagai ibu mertua saat ini. Aku mulai membuka diri sedikit demi sedikit. Kau tahu, Ardi, selama ini aku sering merasa seperti hanya seorang nenek yang harus selalu menjaga citra dan jarak. Setelah perceraian dengan suamiku, aku merasa harus menyembunyikan sisi wanita dalam diriku. Seolah-olah aku hanya punya peran sebagai ibu dan nenek, tidak lebih. Suaraku pelan, nyaris berbisik. Ardi menoleh sekilas, matanya bersinar dengan pengertian. Itu wajar, Ratna. Banyak wanita seusiamu merasa seperti itu. Tapi aku percaya, hidup ini terlalu singkat untuk hanya hidup dalam bayang-bayang masa lalu atau peran yang dipaksakan orang lain. Aku mengangguk pelan, mencoba mencerna kata-katanya. Ada sesuatu dalam cara dia berbicara yang membuatku merasa nyaman, seperti rahasia yang akhirnya terbuka, rahasia tentang kehidupan yang selama ini aku sembunyikan bahkan dari diri sendiri. Kami mulai berbicara lebih dalam tentang masa lalu, tentang kegagalan dan harapan yang belum tercapai. Aku bercerita tentang perasaanku setelah bercerai, tentang bagaimana aku berjuang untuk tetap berdiri demi cucuku dan putriku. Ardi pun mulai membuka cerita tentang hidupnya, tentang tekanan menjadi seorang suami dan ayah muda di usia yang relatif muda, dan bagaimana dia juga merasa terjebak dalam rutinitas. Kadang aku iri sama mereka yang bisa menikmati hidup tanpa beban, katanya. Tapi aku juga sadar, kebahagiaan itu datang dari pilihan kita sendiri. Aku menatapnya, merasa ada kedalaman yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Ada kerentanan yang tersembunyi di balik sikap percaya dirinya. Aku mulai menyadari, percakapan ini bukan sekadar pengisi waktu, tapi sebuah jembatan yang menghubungkan dua jiwa yang selama ini terpisah oleh peran dan harapan sosial. Lambat laun, aku merasakan tangan Ardi yang sebelumnya memegang kemudi mulai rileks. Napasku juga menjadi lebih tenang, meskipun jantungku berdebar lebih cepat dari biasanya. Ada sesuatu yang menghangatkan hati, sesuatu yang membuatku merasa hidup kembali. Mungkin kita terlalu sibuk menjadi apa yang orang lain harapkan dari kita, sampai lupa apa yang sebenarnya kita inginkan, aku berbisik. Dia hanya tersenyum, tanpa berkata apa-apa. Saat itu, aku tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Aku hanya tahu, perjalanan ini sudah berubah menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar perjalanan biasa ke rumah kami di puncak. Ada ketegangan yang halus, tapi nyata, dan aku merasa seperti sedang melangkah ke wilayah yang belum pernah aku jelajahi sebelumnya. Malam semakin larut, dan lampu-lampu di pinggir jalan mulai semakin jarang. Hanya suara hujan yang mulai turun pelan di atas kaca mobil yang menemani kami. Aku menoleh ke Ardi, dan untuk sesaat, aku melihat sesuatu di matanya yang membuat dadaku berdegup kencang. Sesuatu yang membuat aku tahu bahwa malam ini segalanya akan berubah. Namun,
Aku masih belum tahu bagaimana atau kemana perubahan itu akan membawa kami. Hujan mulai turun dengan lembut, membasahi jalanan berkelok yang kami lalui menuju rumah keluarga di puncak. Suara tetesan air yang memukul atap mobil dan kaca jendela menciptakan suasana yang seolah mengiringi detak jantungku yang semakin cepat. Aku memalingkan wajah keluar jendela, mencoba menenangkan diri, tapi pikiran dan perasaanku berputar begitu cepat. Ardi mengalihkan pandangannya sejenak dari jalan, lalu berkata dengan suara yang lebih pelan, "Ratna, pernahkah kau merasa ada sesuatu yang ingin kau katakan, tapi takut karena takut mengubah semuanya?" Aku mengangguk pelan, tak mampu berkata apa-apa. Kata-katanya seolah menyentuh sesuatu yang selama ini kusembunyikan rapat-rapat. Kami berdua terdiam sebentar, hanya suara hujan dan musik jazz yang menemani sunyinya perjalanan malam itu. Aku merasakan getaran halus dari tangan Ardi yang masih memegang kemudi, tapi ada sesuatu yang berbeda, sebuah ketegangan yang tak bisa kuabaikan. "Aku tahu ini bukan hal yang mudah, Ratna," lanjutnya, "tapi aku merasa kita sudah terlalu lama menahan sesuatu yang sebenarnya sudah jelas. Aku tidak bisa terus berpura-pura bahwa aku hanya menantu biasa, bukan di mataku, dan aku yakin kau juga merasakannya." Aku menelan ludah, perasaan campur aduk mulai mengambil alih. Aku teringat kata-katanya tadi tentang usia 50 yang menjadi awal kehidupan baru. Mungkin memang selama ini aku terlalu takut untuk menerima sisi lain dari diriku, sisi yang selama ini tertutup oleh peran-peran sosial dan tanggung jawab keluarga. Tapi kini, di dalam mobil yang gelap dan basah oleh hujan ini, aku merasa ada pintu yang terbuka sedikit demi sedikit. Aku juga merasa terjebak selama ini, aku mengaku lirih, seperti ada sesuatu yang ingin aku lakukan, tapi tidak berani. Ardi menoleh lebih dekat, matanya bersinar penuh pengertian dan kehangatan yang membuatku sedikit terkejut dengan perasaanku sendiri. Kami mulai berbicara lebih dalam tentang hidup, tentang impian yang terpendam, dan tentang penyesalan yang kami bawa selama bertahun-tahun. Percakapan itu terasa begitu nyata, begitu jujur, seolah-olah kami membuka lembaran baru dalam hidup kami masing-masing. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang lebih dari sekadar kata-kata yang terucap. Ada perasaan yang mulai tumbuh, sebuah ketertarikan yang sulit untuk disangkal. Aku merasakan getaran yang aneh di dalam dada, sesuatu yang membuat dunia di luar mobil seakan menghilang. Saat mobil melaju di tengah rintik hujan, aku menyadari bahwa ini bukan lagi tentang aku sebagai ibu mertua dan dia sebagai menantu. Ini tentang dua orang yang saling melihat, saling merasakan, dan mungkin saling ingin lebih. Tapi aku juga tahu bahwa jalan kami masih panjang dan penuh dengan kerumitan. Perasaan ini bukan sesuatu yang mudah untuk dijelaskan atau diterima, terutama oleh keluarga dan norma yang selama ini kami jalani. Malam itu, di tengah hujan dan gelapnya jalan menuju puncak, aku merasa sebuah badai baru telah dimulai di dalam hatiku. Badai yang tak bisa kuhindari, dan mungkin tak ingin kuhindari juga. Namun, aku masih belum siap untuk menghadapi apa yang akan datang setelah malam ini. Malam semakin larut saat kami tiba di rumah keluarga di puncak. Lampu-lampu jalanan mulai memudar, digantikan oleh kegelapan hutan pinus yang tebal dan dingin. Mobil melaju pelan di jalan setapak menuju rumah yang sudah kutinggalkan sejak lama. Begitu sampai, Ardi langsung menyalakan lampu depan dan memarkir kendaraan di garasi kecil di samping rumah. Aku duduk diam, merasakan detak jantungku yang masih tidak beraturan. Suara hujan yang mulai deras di luar menambah kesunyian yang terasa berat di dalam mobil. Ardi menoleh padaku dan tersenyum samar, memberi isyarat bahwa semuanya baik-baik saja, tapi aku tahu, ada sesuatu yang tak bisa kita ungkapkan dengan mudah. Dia membuka pintu mobil dan segera membantuku keluar. Tangannya meraih tanganku dengan lembut saat aku hendak turun dari mobil,
Jari-jarinya menyentuh kulit tanganku dan aku merasakan kehangatan yang membuat tubuhku bergetar. Aku buru-buru mengalihkan pandangan, mencoba menenangkan diri. Kami berjalan menuju rumah, langkah kami bersisian di bawah rintik hujan yang terus membasahi tanah. Atmosfer di antara kami terlalu tegang untuk diabaikan, tapi juga terlalu rapuh untuk dipaksa diungkapkan. Aku merasakan tatapan Ardi yang seringkali menyapu tubuhku, membuat wajahku panas dan dada berdebar. Sesampainya di rumah, aku segera menyalakan lampu ruang tamu. Ruangan itu sederhana, dengan perabotan kayu yang hangat dan aroma teh melati yang masih tersisa dari kunjungan terakhir kami. Ardi mengajak tukang servis gas untuk masuk ke dapur, sementara aku berdiri di lorong, menatap keluar jendela. Aku berpikir tentang apa yang baru saja terjadi dalam perjalanan tadi. Rasanya seperti ada pertarungan dalam diriku, antara kewajiban dan keinginan, antara logika dan perasaan. Aku tahu, sebagai seorang ibu dan nenek, aku harus menjaga batas, tapi hatiku terasa seperti dihantam badai yang tak bisa kuhindari. Ardi kembali ke ruang tengah setelah mengurus tukang servis, duduk di kursi dekat jendela. Aku merasakan jarak yang terjaga antara kami, sekitar 1 meter, tapi rasanya lebih berat daripada jarak yang sebenarnya. Ada sesuatu yang tak terucapkan, sesuatu yang menggantung di udara di antara kami. Ada yang mau kau minum, Ratna? Tanyanya pelan. Aku mengangguk, meski suara di tenggorokan terasa kering. Aku ingin mengatakan banyak hal, tapi kata-kata seakan terjebak di dalam dada. Akhirnya aku hanya mengangguk dan menatap keluar jendela, melihat hujan yang turun deras membasahi taman kecil di halaman. Saat itulah pintu teras berderit terbuka perlahan. Aku tahu itu dia tanpa menoleh. Nafasnya terdengar di belakangku, hangat dan menggugah perasaan yang selama ini kupendam. Dia berdiri beberapa langkah di belakang, tanpa menyentuh, hanya hadir di sana. Kau pikir aku tidak merasakan semuanya ini? Suaranya pelan, hampir seperti bisikan. Aku membeku, tangan terkepal erat di samping tubuh. Ardi, jangan, aku mencoba menolak, tapi suaraku lemah. Dia melanjutkan, aku bukan ingin membuatmu bingung atau terluka. Aku hanya ingin kau tahu, aku juga merasakan hal yang sama, dan itu bukan sesuatu yang mudah untuk kusembunyikan. Perkataan itu menusuk hatiku seperti panah tajam, tapi juga membuka sebuah pintu yang selama ini terkunci rapat. Aku menutup mata sejenak, menahan air mata yang hampir jatuh. Bagaimana mungkin aku dan Ardi, menantu dari putriku sendiri, terjebak dalam perasaan yang tak semestinya ini? Namun, di balik semua kekacauan itu, ada kenyamanan aneh yang membuatku sulit untuk menjauh. Aku merasa hidupku mulai berubah, tapi aku belum tahu kemana arah perubahan itu akan membawa kami. Malam itu, di rumah keluarga kami di puncak, aku berdiri di antara dua dunia, dunia yang kupikir sudah kukenal dan dunia baru yang menuntut keberanian untuk kuhadapinya. Dan aku tahu, perjalanan ini baru saja dimulai. Hujan masih mengguyur deras saat kami berdiri di ruang tamu itu, jarak di antara kami terasa seperti jurang yang dalam sekaligus seperti benang halus yang mengikat tanpa terlihat. Ardi masih berdiri di sana, wajahnya penuh dengan ketulusan dan keraguan yang sama seperti yang kurasakan. Aku tahu, saat ini tak ada kata-kata yang mampu menggambarkan apa yang bergejolak di dalam hati kami. Tiba-tiba, Ardi melangkah lebih dekat, tapi masih menjaga jarak yang sopan. Tangannya terangkat perlahan, seolah ingin menyentuh, tapi akhirnya berhenti, hanya menyentuh udara di antara kami. Ratna, suaranya bergetar, aku tahu ini salah, tapi aku tidak bisa menahan perasaan ini lagi. Aku menunduk, jantungku berdetak kencang. Rasanya seperti dunia berputar lebih cepat, dan aku terjebak di dalam pusarannya. Ardi, ini tidak mungkin. Kita tahu batasnya, aku ibu dari anakmu, kau suami dari putriku,
aku berusaha menahan air mata yang mulai menggenang di sudut mataku. Dia mengangguk pelan, aku tahu, dan aku tidak ingin melangkah lebih jauh dari ini. Tapi aku ingin kau tahu, aku melihatmu bukan hanya sebagai ibu mertua. Aku melihat seorang wanita yang kuat, cerdas, dan mengagumkan. Sesuatu yang selama ini aku sembunyikan, karena takut dan norma yang mengikat kita. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menguasai diri. Tapi saat itu, aku menyadari bahwa selama ini aku juga merasakan hal yang sama, hanya saja aku menolaknya karena takut dan rasa bersalah yang tak tertahankan. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan, Ardi, aku berbisik, hatiku campur aduk antara rasa bersalah, takut, dan keinginan yang tak pernah kuakui pada diriku sendiri. Dia tersenyum tipis, kita tidak harus buru-buru mengambil keputusan. Aku hanya ingin kau tahu, aku ada di sini, dan aku merasakan hal yang sama denganmu. Kita bisa melewati ini bersama, asal kita jujur dan terbuka. Percakapan itu membuat hati kami semakin terbuka dan beban yang selama ini kami pendam mulai terasa ringan. Namun, aku juga tahu, di balik semua itu, ada risiko besar yang harus kami hadapi, risiko kehilangan keluarga, kehilangan kepercayaan, dan segala sesuatu yang selama ini menjadi pondasi hidup kami. Tukang servis gas yang masih berada di dapur tiba-tiba mengagetkan kami dengan suara langkahnya yang datang mendekat. Suasana seketika berubah menjadi tegang. Ardi menatapku dengan mata yang mengatakan, kita harus berhenti di sini untuk sementara waktu. Aku mengangguk, merapikan kerudung yang mulai sedikit basah karena hujan. Kami berdua berusaha mengembalikan suasana seperti semula, sambil menyembunyikan apa yang baru saja terjadi di antara kami. Namun, aku tahu, setelah malam ini, semuanya tidak akan pernah sama lagi. Kami melanjutkan aktivitas kami dengan senyum yang dipaksakan dan canda yang dibuat-buat, tapi di dalam hati, aku tahu ada sesuatu yang telah retak, sesuatu yang sulit untuk diperbaiki begitu saja. Aku bertanya-tanya, apakah aku akan mampu menghadapi hari-hari berikutnya dengan beban rahasia ini? Saat Ardi membantu tukang servis menyelesaikan pekerjaannya di dapur, aku berdiri di ruang tengah, menatap keluar jendela yang basah oleh hujan. Pikiran dan perasaan bertabrakan dalam benakku, membuatku merasa seperti berjalan di atas tali yang sangat tipis. Dan aku tahu, malam ini adalah awal dari sebuah cerita yang akan mengubah hidup kami selamanya. Tapi aku belum tahu bagaimana cerita itu akan berakhir. Aku masih duduk di ruang tamu, menatap keluar jendela yang basah oleh hujan, sementara suara tukang servis gas bergema samar dari dapur. Tubuhku terasa berat, seolah ada beban tak terlihat yang menekan dadaku. Semua yang terjadi tadi malam berputar dalam pikiranku, membuat aku sulit mempercayai kenyataan yang sedang kualami. Bagaimana bisa aku, seorang ibu dan nenek berusia 59 tahun, merasa seperti ini terhadap menantuku sendiri? Ardi, lelaki yang selama ini kupandang sebagai suami dari putriku dan ayah dari cucuku. Perasaan ini muncul tiba-tiba, tanpa aku sadari, dan kini mengguncang seluruh dunia kecilku. Aku teringat saat di mobil, ketika dia berkata, aku tidak bisa terus berpura-pura bahwa aku hanya menantu biasa. Kata-katanya terngiang di telingaku, membawa perasaan campur aduk antara takut dan penasaran. Apakah mungkin ada jalan keluar dari situasi ini? Apakah aku bisa melupakan segalanya dan kembali ke kehidupan yang dulu? Namun, yang lebih menakutkan adalah bagaimana aku merasakan hal yang sama. Saat itu, aku tidak merasa sebagai ibu mertua, tapi sebagai wanita yang diinginkan, yang dihargai, yang hidup kembali. Kenyataan itu membuatku gemetar, karena aku tahu, perasaan ini tidak hanya salah secara sosial, tapi juga penuh risiko yang bisa menghancurkan keluarga kami. Aku mencoba membayangkan bagaimana putriku akan bereaksi jika dia tahu.
Bagaimana cucuku akan melihatku? Semua itu seperti bayangan gelap yang menghantui pikiranku. Namun, di sisi lain, ada kehangatan yang tak bisa aku abaikan, kehangatan yang membuatku merasa hidup dan diinginkan. Aku mulai mempertanyakan diriku sendiri. Apakah aku selama ini terlalu keras pada diri sendiri? Apakah aku sudah terlalu lama menyembunyikan keinginan dan perasaan yang sebenarnya? Apakah mungkin, di usia ini, aku masih bisa menemukan kebahagiaan yang selama ini hilang? Tapi kemudian, aku menyadari bahwa situasi ini tidak bisa dibiarkan berlalu begitu saja. Ada sesuatu yang harus kami hadapi, sebuah kenyataan yang harus diakui dan diputuskan bersama. Aku tahu, tidak mudah untuk melangkah ke depan, tapi aku juga tahu, bersembunyi di balik peran dan aturan tidak akan menyelesaikan apa-apa. Ardi duduk di sofa dekatku, menatap lurus ke depan, wajahnya penuh dengan ketegangan yang sama seperti yang kurasakan. Dia tidak bicara banyak, tetapi kehadirannya cukup untuk membuatku merasa tidak sendirian dalam kebingungan ini. Aku menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan diri. Mungkin, aku harus mulai membuka hati dan pikiran, mencari cara untuk menghadapi perasaan ini dengan kepala dingin. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, tapi aku tahu, aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan dan penyangkalan. Malam itu, di tengah sunyinya rumah di puncak, aku menyadari satu hal, hidupku sudah berubah, dan aku harus siap menghadapi segala konsekuensi yang mungkin datang. Bagaimanapun juga, aku tidak bisa kembali ke kehidupan yang sama seperti sebelum malam ini. Namun, ada satu pertanyaan yang terus mengusikku. Apakah Ardi merasakan hal yang sama kuatnya sepertiku? Apakah dia juga takut kehilangan segalanya, ataukah dia sudah siap untuk mengambil risiko? Jawaban atas pertanyaan itu masih tersembunyi di balik senyuman dan tatapannya yang penuh arti. Dan aku tahu, waktu akan mengungkap semuanya pada akhirnya. Aku sedang duduk di ruang tamu, mencoba menenangkan hati yang bergejolak, ketika tiba-tiba Ardi membuka mulutnya dengan suara yang lebih berat dari biasanya. "Ratna, ada sesuatu yang harus aku katakan," katanya pelan, matanya menatap lurus ke arahku, penuh ketegangan. Aku menelan ludah, merasakan jantungku berdebar lebih kencang. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuatku waspada sekaligus penasaran. "Apa itu, Ardi?" tanyaku dengan suara nyaris berbisik. Dia menghela napas panjang, lalu berkata, "Aku sudah lama menyimpan rahasia ini. Sebenarnya, aku bukan hanya menantumu yang selama ini kau kenal. Ada sesuatu yang aku sembunyikan dari keluargamu, dari putriku, bahkan dari diriku sendiri." Aku terpaku, tak bisa berkata apa-apa. Suasana menjadi hening, hanya suara hujan yang terus membasahi jendela rumah di puncak itu. Aku merasa seperti berada di ujung jurang, menunggu apa yang akan dia ungkapkan selanjutnya. Ardi melanjutkan, "Aku pernah mengalami masa lalu yang kelam. Ada sesuatu yang aku lakukan, sesuatu yang aku sesali. Aku takut kalau semua itu terbongkar, keluarga kita akan hancur, dan aku akan kehilangan segalanya." Aku menatapnya dengan mata penuh tanya. "Apa maksudmu? Apa yang kau sembunyikan?" Dia menunduk, wajahnya tertutup bayangan. "Aku dulu pernah terlibat dalam masalah hukum yang serius. Aku hampir kehilangan segalanya, tapi aku berhasil keluar dari itu, dan aku berjanji pada diriku sendiri untuk berubah. Tapi aku takut masa laluku itu akan menghancurkan keluarga kita kalau sampai diketahui. Dunia seakan runtuh di sekelilingku. Selama ini aku hanya melihat Ardi sebagai menantu yang baik dan perhatian, tapi ternyata ada sisi gelap yang selama ini tersembunyi. Aku merasa dihianati, tapi juga merasa iba pada pria di depanku yang tampak begitu terluka.
Kenapa kau baru mengatakan ini sekarang? Tanyaku dengan suara bergetar. Karena aku tidak ingin ada rahasia di antara kita lagi, jawabnya. Aku ingin kita jujur, terutama karena perasaan yang mulai tumbuh di antara kita. Aku tidak mau membohongimu, Ratna. Aku terdiam, mencoba mencerna semua yang baru saja kudengar. Perasaan campur aduk melanda hatiku, kecewa, sedih, tapi juga lega karena dia akhirnya membuka diri. Namun, ada ketakutan besar yang menghantui pikiranku. Apa yang akan terjadi jika rahasia itu benar-benar terbongkar? Ardi menatapku, menunggu reaksi. Aku tahu, malam ini bukan hanya tentang perasaan yang kami miliki, tapi juga tentang masa lalu yang bisa mengancam segalanya. Aku harus memutuskan, apakah aku mampu menerima sisi gelapnya, ataukah aku harus menjaga jarak demi kebaikan keluarga. Suasana menjadi semakin tegang, dan aku merasa seperti berada di persimpangan jalan yang sulit. Namun, di balik semua itu, aku juga menyadari bahwa kejujuran adalah awal dari segala hal. Tapi apakah kejujuran itu akan membawa kami pada kebahagiaan atau kehancuran? Aku menatap Ardi dalam diam, mencoba mencari jawaban yang belum kutemukan. Dan malam itu, di rumah puncak yang sunyi dan basah oleh hujan, aku tahu bahwa cerita kami baru saja memasuki babak yang paling menegangkan. Malam itu, setelah pengakuan Ardi, suasana di dalam rumah menjadi sunyi dan berat, seolah setiap sudut ruangan menyimpan rahasia yang sulit diungkapkan. Aku duduk terpaku di sofa, mencoba meresapi kata-kata yang baru saja terucap. Masa lalu Ardi yang kelam, rahasia yang selama ini tersembunyi, semua itu mengguncang fondasi yang selama ini kukira kokoh. Ardi berdiri di dekat jendela, menatap keluar, wajahnya tertutup bayangan. Aku tahu dia sedang berjuang dengan beban yang dia bawa, dan aku juga merasa beban itu kini menjadi bagian dari hidupku. Aku ingin menggapai tangannya, tapi sesuatu menahan langkahku. Ratna, suaranya pelan, aku tahu ini berat, dan aku tidak meminta kau langsung memaafkanku. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik, demi keluargamu, demi kita. Aku mengangguk pelan, air mata mulai menetes tanpa bisa kuhentikan. Semua rasa marah, kecewa, dan sedih bercampur menjadi satu. Tapi di balik semuanya, aku juga merasakan kasih sayang yang tulus dari pria ini yang selama ini kupandang sebagai menantu. Ardi, aku tidak tahu harus berkata apa. Aku berbisik. Tapi aku tahu, aku tidak bisa menutup mata dari kenyataan ini. Kita harus hadapi semuanya bersama, meski jalan yang harus dilalui mungkin penuh duri. Dia membalik badan dan menatapku, matanya basah oleh air mata yang tak kunjung jatuh. Terima kasih, Ratna. Kau lebih kuat dari yang kukira. Kami terdiam sejenak, menikmati keheningan yang penuh makna. Lalu, aku berdiri dan berjalan mendekatinya. Tangan kami bertemu, saling menggenggam erat, sebuah janji tanpa kata bahwa kami akan melewati badai ini bersama. Namun, di balik ikatan itu, aku tahu masih ada banyak hal yang harus kami selesaikan. Rahasia masa lalu Ardi bukanlah satu-satunya ujian. Perasaan yang tumbuh di antara kami, hubungan kami yang tidak biasa, dan norma sosial yang harus kami hadapi, semuanya menjadi tantangan besar. Saat hujan mulai reda di luar, aku melihat ke arah jendela, bayangan pepohonan yang basah tertiup angin malam. Aku bertanya-tanya, apakah kami benar-benar siap menghadapi konsekuensi dari keputusan yang mulai kami buat malam ini. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak bisa lagi berpura-pura bahwa semuanya seperti dulu. Ada sesuatu yang telah berubah di dalam hati kami, sesuatu yang akan mengubah hidup kami selamanya. Dan aku tahu,
Malam ini hanyalah permulaan dari perjalanan panjang yang penuh dengan rahasia, ketegangan, dan perasaan yang rumit. Perjalanan yang akan menguji batas kesetiaan, keberanian, dan cinta kami. Aku menggenggam tangan Ardi lebih erat, bersiap menghadapi apapun yang akan datang. Karena aku sadar, dalam kehidupan, terkadang kita harus berani melangkah ke dalam kegelapan untuk menemukan cahaya yang sejati. Malam itu terasa seperti badai yang siap meledak kapan saja. Di dalam rumah tua kami di puncak, keheningan yang menyelimuti ruangan berubah menjadi ketegangan yang hampir tak tertahankan. Hujan yang semula rintik-rintik berubah menjadi deras, menampar jendela dengan keras seolah ikut merasakan gejolak yang terjadi di dalam hati kami. Aku dan Ardi duduk bersebelahan di sofa, tangan kami saling menggenggam, tapi seolah ada jurang yang memisahkan. Matanya yang biasanya penuh kehangatan kini menyiratkan kecemasan dan kegelisahan yang dalam. Aku tahu bahwa apa yang terjadi malam ini bukan hanya tentang perasaan yang kami pendam, tapi juga tentang risiko besar yang kami hadapi bersama. Ratna, suaranya hampir berbisik, aku takut. Takut kehilangan segalanya, takut menyakiti keluargamu, dan takut kehilangan dirimu. Aku merasakan getar yang sama dalam dadaku, ketakutan yang sama yang membuat aku ingin lari dari kenyataan ini. Namun, di balik ketakutan itu, ada api yang menyala, api yang tak bisa kami padamkan. Api yang membuat setiap detik bersama menjadi penuh gairah dan kepedihan sekaligus. Aku merasakan bagaimana perasaan ini semakin kuat, semakin mengikat, meskipun kami tahu betapa salah dan berbahayanya. Aku mencoba menenangkan diri, tapi tubuhku bergetar saat dia menyentuh wajahku dengan lembut. Sentuhan itu tidak hanya membangkitkan kehangatan, tapi juga mengguncang seluruh jiwaku. Aku tahu, kami sedang berdiri di ambang sesuatu yang besar, sesuatu yang bisa mengubah segalanya dalam sekejap. Di luar, angin bertiup kencang, membawa suara gemuruh petir yang semakin mendekat. Rasanya seperti alam pun merasakan ketegangan yang kami alami, seperti bersiap mengikuti drama yang tak terelakkan ini. Bagaimana kalau semua ini terungkap? Bagaimana jika putriku tahu? Bisikku dengan suara bergetar. Ardi menatapku dengan mata penuh kepedihan. Aku juga takut, Ratna. Tapi aku tidak mau berbohong lagi. Aku ingin kita jujur pada diri sendiri, dan jika harus menghadapi konsekuensi, kita hadapi bersama. Detik-detik itu terasa seperti selamanya, saat dunia kami berguncang antara cinta dan tanggung jawab, antara keinginan dan norma yang telah lama mengikat. Aku tahu, malam ini kami memasuki babak paling dramatis dalam hidup kami. Kami berdua tahu, jalan ke depan tidak akan mudah. Ada risiko kehilangan keluarga, kehilangan kepercayaan, dan mungkin kehilangan diri sendiri. Tapi ada satu hal yang lebih kuat dari semua ketakutan itu, perasaan yang tak bisa kami ingkari. Aku menatap ke dalam mata Ardi, dan di sana aku melihat cermin dari perasaanku sendiri, ketulusan, keberanian, dan sebuah janji bahwa apapun yang terjadi, kami tidak akan pergi sendirian. Malam itu, di antara gemuruh hujan dan petir, aku sadar bahwa kisah kami mencapai puncaknya. Puncak dari sebuah perjalanan yang penuh rahasia, gairah, dan pengorbanan. Dan saat dunia di luar bergemuruh, hatiku berdetak kencang, siap menghadapi apapun yang akan terjadi setelah ini. Hujan mulai reda, meninggalkan aroma tanah basah yang segar di udara malam puncak. Kami masih duduk berdekatan di sofa tua itu, tangan kami terjalin erat, seolah ingin menahan dunia yang mulai berubah di sekitar kami. Namun, aku tahu bahwa segala sesuatu yang tersembunyi kini mulai terbuka, dan apa yang kami miliki malam ini tak lagi bisa disembunyikan di balik kata-kata atau senyuman palsu. Ardi menatapku dengan mata yang penuh harap dan keteguhan. Ratna, jika suatu saat kau ingin,
ingin mengulang semuanya, aku akan selalu ada di sini. Bahkan jika tidak ada alasan, aku akan tetap mengajakmu pergi, hanya berdua, jauh dari semua ini. Aku menggigit bibir, mencoba menahan gelombang emosi yang membanjiri hatiku. Kata-katanya seperti janji yang tak hanya tentang malam ini, tapi tentang masa depan yang penuh ketidakpastian dan juga harapan. Aku tahu, kalau aku membuka pintu itu, tidak akan ada jalan kembali yang mudah. Mobil berjalan pelan melewati jalanan basah yang berkelok, lampu kota yang gemerlap mulai muncul di kejauhan. Aku duduk di kursi penumpang, memandangi jalan yang berkelap-kelip itu sambil mencoba menenangkan hati yang bergejolak. Ardi mengemudi dengan tenang, tapi aku bisa merasakan ketegangan yang masih tersisa di antara kami. Saat kami tiba di depan rumahku, Ardi menghentikan mobil dan menoleh padaku. Jika kau butuh aku, kapanpun, aku akan ada. Bahkan jika kau tidak bilang apa-apa, katanya lembut. Aku mengangguk pelan, tangan menggenggam gagang pintu. Aku tak berani menatap matanya lagi, takut perasaan yang selama ini kami tahan akan terpancar jelas. Aku membuka pintu dan melangkah keluar, menutupnya perlahan tanpa menoleh. Langkahku menuju pintu depan terasa berat. Di dalam, aku melepaskan jaket yang basah dan meletakkannya di gantungan. Tanganku gemetar saat membuka kunci pintu, dan aku masuk ke dalam rumah yang sunyi. Meja di ruang tamu penuh dengan lampu kecil yang redup dan aroma teh yang masih tersisa. Saat aku hendak melangkah ke dapur, ponselku bergetar. Aku meraih dan melihat ada pesan masuk dari Ardi. Dengan jari gemetar, aku membuka pesan itu. Di layar terpampang sebuah foto, veranda rumah kami di puncak, terang oleh sinar bulan yang lembut. Tempat di mana kami berdiri berdua malam itu, hanya berjarak 2 meter, tapi terasa lebih dekat daripada apapun. Di bawah gambar, tertulis kalimat yang membuat napasku tercekat, kau berdiri di tempat aku ingin berada selama ini. Aku duduk di kursi, menatap layar ponsel berulang kali, membaca pesan itu dengan perasaan campur aduk. Kata-kata itu bukan hanya sekadar ungkapan, tapi janji dan pengakuan yang mengguncang seluruh hatiku. Aku tahu, meskipun kami belum menyentuh satu sama lain, ada sesuatu yang jauh lebih kuat, ikatan yang tak terucapkan, perasaan yang melampaui kata-kata dan sentuhan fisik. Dan cerita kami, yang dimulai dari perjalanan biasa ke rumah di puncak, kini menjadi kisah yang sulit untuk diabaikan. Aku menatap foto itu sekali lagi, dan di dalam hati aku bertanya-tanya, apakah suatu hari nanti aku akan berani membalas pesan itu? Apakah aku akan mengizinkan diriku untuk kembali ke perjalanan yang penuh dengan rahasia, gairah, dan harapan? Untuk sekarang, aku hanya duduk di sana, memandangi layar, dan membiarkan malam membawa aku ke dalam mimpi tentang apa yang mungkin terjadi. Karena terkadang, kisah yang paling kuat bukanlah yang penuh dengan kata-kata dan sentuhan, melainkan yang terjalin dalam keheningan dan tatapan yang menyimpan segalanya.